Siapa yang tidak mengenal Daihatsu TAF? Adalah sebuah SUV yang tangguh, gagah, dan melegenda di Indonesia. Sejak dikenalkan pada tahun 1976, Daihatsu TAF sudah memiliki 5 generasi hingga saat ini. Dan pada tahun 2020 kemarin, Daihatsu TAF lahir kembali. Dengan peruntukan yang berbeda, yang dimensinya menciut dengan tampang yang juga imut. Penampakan sebuah Daihatsu TAF Reborn yang mana sangat berbeda jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya yang brand new alias mobil baru yang siap teman-teman belanja mobil semua bawa pulang untuk dijadikan koleksi atau dijadikan mobil daily di perkotaan. Karena memang mobil ini peruntukannya sebagai sebuah keycar yang mana keycar tersebut adalah mobil yang paling laku atau paling laris digunakan masyarakat Jepang untuk mobilisasi di perkotaan. Dan mobil ini masuk secara importir umum dan kita sudah mendapatkannya dengan tipe yang paling tinggi teman-teman. Jadi ada tipe X, lalu ada tipe G, dan ada tipe G Turbo. Dan yang kita punya ini adalah tipe tertinggi, yaitu tipe G Turbo dengan penggerak all-wheel drive. Yap, karena memang DNA dari TAF Reborn sendiri adalah mobil yang handal untuk digunakan di seluruh kontur jalan. Sehingga nafas itulah juga yang dibawa ke Daihatsu TAF Reborn tahun 2022 seperti sekarang. Nah, sedikit kita ulik sejarahnya, yang mana untuk Daihatsu TAF sendiri adalah mobil yang pertama kali dikenalkan di Jepang itu pada tahun 2020. Berbeda dengan Rocky, yang mana kita kenal Rocky itu adalah sebuah compact SUV bersaing dengan Toyota Race, tapi si TAF sendiri namanya itu diubah atau disulap menjadi sebuah mobil perkotaan seperti ini. Dan kalau kita bahas mengenai tampilannya, mobil ini banyak sekali, sudah pernah kita posting juga di Instagram belanja mobil, banyak sekali yang bilang kalau Daihatsu TAF sendiri sekarang bentuknya seperti Hummer versi mini. Ya memang proporsi dari mobil ini sendiri semuanya berbentuk kotak teman-teman ya, alias memboksi, tapi beda tidak terlalu Hummer banget. Karena memang mobil ini memiliki ciri khas sendiri. Dan mobil ini adalah Daihatsu TAF yang sudah dibekali dengan platform atau sasis baru dari Daihatsu, yaitu DNGA, sama seperti Toyota ya teman-teman, Daihatsu New Global Architecture, yang katanya sih membuat mobilnya semakin rigid dan mengurangi bobot dari mobil itu sendiri. Dan terasa memang ketika mobil ini kita bawa ke lokasi syuting di sini, tadi untuk bantingan suspensinya terasa lebih kaku, tapi tetap memberikan rasa yang percaya diri teman-teman. Sehingga untuk perkotaan rasanya Daihatsu TAF ini sangat cocok. Di depan, ini karena tipe tertinggi sudah mendapatkan beberapa teknologi seperti lampunya ini sudah LED, ada DRL-nya di bagian kiri, lampunya LED multi reflektor, dan untuk fog lamp-nya sendiri dia sudah LED. Di depan belum ada sayangnya untuk kamera depan, tapi sudah lengkap dengan 2 buah sensor parkir di bagian kiri kanan. Grillnya seperti ini, besar sekali, lalu lengkap dengan emblem TAF di bagian tengah. Kiri kanannya dibuat ada lubang-lubang seperti honeycomb, tapi kecil nih teman-teman. Nah, kita ke bagian samping sekarang. Mobil ini sesuai dengan standar mobil LCGC Jepang, di mana tidak boleh memiliki panjang lebih dari 4,5 meter. Sehingga ya segini panjang maksimal yang digunakan di sebuah LCGC. Dan proporsi dari bagian samping sini, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah terciri sebagai sebuah Hummer versi mini? Ya, kalau di samping sini sih saya setuju. Karena memang kacanya terlihat sangat mengotak, begitu pula belakangnya, dan untuk tampilan dari pilar A sampai pilar C ke belakang ini juga sangat terlihat kotak. Di depan sayangnya bumper hitam yang terlihat kekar itu tidak disambungkan sampai bagian belakang. Hanya ada side skirt di bagian bawah, barulah di sini ada sebuah side skirt yang memanjang sehingga membuat tampilannya makin kokoh atau makin gagah gitu teman-teman. Nah, untuk rodanya sendiri, mobil ini dibekali dengan roda atau velg berukuran 15 inci yang dibalut ban dengan merek Yokohama, brand asli dari Jepang, dengan ukuran 165 aspek rasio 65. Nah, yang menarik, mobil ini juga lengkap teman-teman untuk fitur keselamatannya. Jadi sudah diberikan beberapa sensor radar di bagian depan, di atas itu, dan juga dia berpadu dengan beberapa peranti keselamatan pengereman sehingga berhasil menciptakan fitur yang dinamakan Adaptive Cruise Control dan juga Lane Keep Assist. Ya, seperti mobil-mobil kekinian yang dijual di Indonesia saat ini. Tapi sayangnya mobil ini depannya sudah cakram, tapi di belakangnya masih tromol. ABS, CVT, brake assist,
vehicle stability control, semuanya lengkap di Daihatsu TAF ini. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kita bahas bagian belakang dari Daihatsu TAF. Seperti ini teman-teman proporsinya. Dan nggak kelihatan kan? Seperti mirip Hummer. Dan memang terlihat memiliki ciri khas tersendiri teman-teman. Dia ada chrome yang besar di bagian tengah. Lalu bumper yang kekar itu juga disalurkan di bagian belakang ini. Lengkap dengan 2 buah reflektor mata kucingnya. Nah, mobil ini karena tipe tertinggi jadinya lengkap fiturnya teman-teman. Ada wiper belakang, jet washer, lalu ada defogger kaca belakang. Lalu kalau kita berbicara mengenai keycar, yang harus diperhatikan adalah kepraktisan barang-barang. Sehingga harusnya mobil ini walaupun dimensinya kompak tapi diberikan keluasan bagasi yang juga cukup mumpuni. Dan ini dia untuk ruangan bagasi dari Daihatsu TAF. Dan yang harus diapresiasi adalah penggunaan material teman-teman. Material di belakang sini terasa cukup solid ya. Menggunakan plastik yang tebal sekali sehingga sesuai dengan nafas atau DNA dari Daihatsu TAF sendiri yang mana bisa digunakan di segala kontur jalan. Ini kalau teman-teman kotor-kotoran atau mau sedikit off-road ria gitu, material plastik ini lebih kuat jika dibandingkan dengan material plastik yang digunakan di mobil-mobil lain. Ini kurang lebih sama seperti material plastik yang digunakan di Suzuki Jimny teman-teman. Di bagian kirinya dia warnanya abu-abu seperti ini dan ini dia, kompartemennya cukup luas. Untuk bagasinya sendiri mungkin bisa diisi untuk koper yang kecil dan beberapa ransel. Tapi kalau kurang, di bagian bawah sini juga ada 1 buah kompartemen tertutup yang cukup besar untuk penyimpanan barangnya. Lalu kalau dirasa kurang, kursi bagian belakang ini juga bisa diekspansi seperti mobil-mobil lainnya dengan cara menekan atau menarik tuas yang ada di samping teman-teman. Oke. Nah, jadi sudah rata lantai ya. Dan pastinya tambah luas untuk bagasinya kalau sudah ditidurkan seperti itu. Kayak gitu bagian bagasinya. Sampai sini teman-teman, material plastik yang kuat itu juga disalurkan sampai bagian door panelnya. Keren. Kalau nggak lupa juga ada 1 buah kamera mundur yang tajam sekali citranya. Nanti kita bahas ke bagian interior. Kita buka kap mesinnya. Keren nih teman-teman. Dia grillnya naik. Iya, unik banget ya. Lalu kap mesinnya mungil sekali untuk bagian engine bay-nya. Dan langsung terciri bahwa mobil ini menggunakan turbo, yaitu ada tulisan di sini, turbo. Dan yang unik lagi, intercooler kecil banget teman-teman. Jadi di bagian sini aja nih. Dan radiatornya di mana? Ayo tebak. Radiatornya ada di bawah. Ditempatkan agak miring seperti itu. Beda jika dibandingkan dengan mobil-mobil biasa yang radiatornya itu biasanya di depan, tapi ini agak ke kiri dan vertikal. Jadi lebih unik. Oke, dan ini dia mesin yang digunakan dari sebuah keycar Jepang. Dia ber-cc atau berpublikasi di 660 cc yang dilengkapi juga dengan 1 buah turbo. Sehingga untuk Daihatsu TAF Reborn sendiri dia menghasilkan tenaga yang cukup untuk melarikan mobil yang memang dimensi dan bobotnya itu ringan. Dia bertenaga di 64 horsepower dan torsinya di 100 Nm. Kalau teman-teman kemarin ada yang nanya kenapa cc-nya kecil dan juga kenapa tenaganya kecil, power to weight ratio untuk mobil ini sendiri cukup. Sehingga jika dibandingkan dengan mobil-mobil 1200 cc yang banyak beredar di jalan Indonesia, mobil ini masih bisa bersaing. Tapi memang bukan peruntukannya sebagai mobil yang kebut-kebutan. Apalagi mobil ini juga sangat mumpuni untuk transmisinya, dia CVT yang menyalurkan tenaganya ke 4 roda alias all wheel drive. Kayak gini teman-teman, ruangan mesinnya minimalis dan terlihat cukup berantakan, tapi it's okay. Dan di atasnya ada peredam, tapi kap mesinnya belum dicat warna body. Mantap ya, nutupnya tuh keren karena dia double karet teman-teman, sehingga bisa sedikit lebih kedap harusnya kalau digunakan di jalan yang bebas hambatan. Dan selamat datang di kabin dari Daihatsu TAF Reborn. Yap, seperti yang udah saya bilang bahwa mobil ini memiliki dimensi maksimal dari aturan sebagai keycar dan juga wheelbase-nya panjang teman-teman nih, sehingga membuat ruangan di dalam kabin Daihatsu TAF ini luas banget. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa ini adalah posisi duduk saya dengan kursi depan yang sudah saya atur
sesuai dengan kenyamanan saya berkendara dengan tinggi 185 cm. Dan untuk legroomnya sendiri ini melimpah sekali teman-teman. Masih ada 10 jari ke depan. Dan headroomnya karena dia bentuknya boxy, jadi agak tinggi. Ini juga masih sangat banyak gitu. Nggak ada komplain untuk ruangan kabin atau keluasan kabin dari Daihatsu TUF Reborn ini. Dan di belakang sini juga terasa material yang digunakan sama. Dia kurang lebih plastiknya mirip-mirip teman-teman. Ini material plastik yang cukup berkualitas sehingga bisa menambah durabilitas dari mobil ini sendiri. Tapi sayangnya untuk Daihatsu TUF Reborn tipe G Turbo atau tipe tertinggi ini belum dilengkapi dengan jok kulit nih. Joknya masih fabric dengan 2 buah motif. Di bagian tengah ini ada motif camouflage yang mana keren, dan di kanan kirinya dia dilengkapi dengan jok warna abu-abu seperti ini. Tapi sebagai peruntukan mobil yang bisa digunakan di segala jenis kontur jalan, harusnya jok ini diberikan material kulit sehingga lebih mudah membersihkannya. Tapi it's okay lah, ini nyaman sekali dan kursinya pun terasa cukup empuk. Dan di belakang sini juga propernya hanya untuk 2 orang penumpang teman-teman, karena untuk headrestnya hanya ada 2 buah, dan juga untuk seat belt dia 3 titik untuk 2 orang penumpang saja. Jadi tidak didesain untuk 3 orang penumpang. Tapi rasanya untuk 3 orang penumpang pun masih muat karena kursinya juga terasa cukup lebar teman-teman. Kayak gini, bagian belakangnya dia sudah ada power window ya. Power window-nya ada di bagian kanan, lucu dan unik. Dan untuk tempat penyimpanan ada 2 buah cup holder di bagian kiri kanan. Sip, kita lompat ke interior bagian depan. Ini dia teman-teman, selamat datang di kabin depan dari Daihatsu TUF Reborn. Yang langsung terciri bahwa kabinnya ini modern sekali ya, dan sangat meninggalkan aura kabin yang retro seperti yang digunakan di Daihatsu TUF terdahulu. Keren, ini dashboard yang nggak biasa gitu loh. Dan kita bahas sekarang. Sebelumnya ini dulu saya pengen kenalin kuncinya. Ini seperti ini kunci Daihatsu TUF, seperti kunci yang digunakan di Daihatsu Xenia baru ya teman-teman. Hanya ada 2 tombol, yaitu tombol mengunci dan membuka kunci mobil. Sip, kita taruh kuncinya. Sekarang kita hidupkan dulu mobilnya. Dia sudah keyless pastinya dan ada engine start stop di bagian kanan. Yup, jadi di greeting dengan bahasa Jepang yang saya sendiri tidak tahu artinya. Karena memang mobil ini didatangkan utuh dari negeri asalnya yaitu Jepang. Mobil ini walaupun 3 silinder tapi getarannya terasa minimalis, sama seperti mobil 4 silinder teman-teman ya. Cukup baik untuk redaman getarannya di dalam kabin sebuah Daihatsu TUF ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini kita pengen atur dulu posisi duduknya. Dia pengaturannya sudah lengkap teman-teman, walaupun semuanya masih diatur melalui tuas mekanik. Dia sudah ada untuk menaikkan kursi di pompa seperti ini. Reclining juga ada teman-teman pastinya dong, dan untuk maju mundur. Jadi sudah bisa menyesuaikan posisi berkendara teman-teman semua secara ideal. Setirnya dia sudah bisa tilt, tapi sayangnya ya belum bisa teleskopik teman-teman. Tapi it's okay karena cukup jauh ini sehingga untuk menjangkau setirnya cukup mudah. Setirnya sendiri dibekali dengan material kulit teman-teman ya, dan juga lengkap dengan beberapa tombol-tombol. Yang kiri ini untuk mengatur menu entertainment di bagian tengah, dan ada menu atas dan bawah enter ini untuk mengatur menu MID yang ada di bagian speedometernya. Dan yang kanan ini ada tombol cruise control yang juga lengkap dengan pengaturan jarak, alias mobil ini sudah memiliki fitur Line Keep Assist. Oke, sekarang kita bahas instrumennya. Instrumen clusternya di bagian tengah ini, speedometernya lengkap teman-teman informasinya yang berbahasa Jepang, tapi overall kita bisa lihat ini ada konsumsi bahan bakar rata-rata, ada konsumsi bahan bakar real time, waktu berkendara, ini ada trip A, trip B, ada jam, dan ini adalah fitur Daihatsu Safety Sense ya mungkin ya. Daihatsu Safety Sense yang bisa mengatur beberapa informasi atau beberapa pengaturan di mobil ini. Oke, kita ke bagian tengah sekarang. Bagian tengahnya, mobil yang kita jual ini biasanya mobil-mobil CBU dari Jepang itu audioless, tapi untuk mobil ini sudah ada audionya, walaupun semuanya berbahasa Jepang. Tapi saya yakin mobil ini juga sudah kekinian untuk audionya, dan dilengkapi juga dengan kamera pemantau di bagian depan. Ini built-in ke audionya, jadi kalau terjadi sesuatu bisa langsung terekam gitu ya. Sudah jadi standar untuk kamera pemantau di bagian depan itu. Yang
harus diapresiasi untuk Daihatsu TUF tipe G Reborn ini adalah penggunaan atapnya bro. Atapnya bisa teman-teman lihat sendiri, dia menggunakan atap model panoramik yang besar sekali, yang menambah kesan mewah dan kesan lebih luas ya di dalam kabin sebuah Daihatsu TUF ini. Tapi kalau nggak dipakai, ini juga bisa ditutup dan bisa dibuka. Tapi sayangnya untuk kacanya ini, karena ini panoramik saja, jadi tidak bisa di slide ke belakang. Kita ke bawah, pengaturan AC-nya dia sudah climate control teman-teman. Bisa atur suhu sendiri sesuai dengan kemauan teman-teman semua. Ada soket lighter 12 volt di bagian kiri, ada soket power outlet, ini USB ya, USB 2,1 ampere. Dan yang unik, dia karena CBU dari Jepang, jadi ada juga fitur penghangat kursi untuk kursi depan kiri dan kursi depan kanan. Transmisinya di bagian tengah sini teman-teman, lengkap dengan mode S dan mode B. Entah apa ya mode B ini ya, coba yang tahu coba tulis kolom komentar di bawah. Mode S ini pasti mode sport, dan mode B ini tidak tahu teman-teman. Nah, di bagian tengah ini dilengkapi dengan kompartemen terbuka yang berfungsi untuk menaruh kunci mungkin ya. Ini keren banget, ada motif bulat-bulatnya. Lalu di bagian belakangnya ada rem parkir yang sudah elektrik lengkap dengan auto hold-nya. Oke, rasanya mobil ini sangat baik untuk fiturnya, kekinian, modern, dan juga enak untuk dikendarai. Apalagi mengingat harganya, mobil ini adalah sebuah kikar yang termasuk terjangkau jika dibandingkan dengan kikar-kikar lainnya. Berapa harganya? Jadi langsung aja kita ke depan buat saya kasih tahu harga lengkap dari Daihatsu TUF Reborn 2022 ini. Let's go! Jadi untuk masalah fitur, terus kepraktisan, desain yang unik, dan pastinya langka teman-teman, mobil ini siap bisa dibawa pulang dan menjadi koleksi atau pengen digunain juga. Rasanya mobil ini masih sangat cukup untuk digunakan di jalanan di Indonesia Raya. Dan saatnya kita bahas mengenai mahar atau harga yang dijual di belanja mobil untuk Daihatsu TUF Reborn sendiri. Mobil ini memang di Jepang sana, berkaca pada harganya ya teman-teman ya, dijual dari mulai harga 180 juta sampai dengan yang termahal tipe ini G Turbo yang juga sudah all wheel drive dijual di 300 jutaan kecil. Tapi begitu sampai di Indonesia dengan BBN, dengan pajak bea masuk, dan sudah lengkap dengan STNK-nya, mobilnya akhirnya sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang di Jepang sana. Karena memang kita memasukkan mobil ini secara importir umum, jadi bukan bekerja sama dengan Daihatsu. Oke, sekarang kita bahas saja untuk harganya. Mobil ini tahun 2022 brand new alias mobil baru yang kondisinya ya nggak bisa dikomplain, memang mobil baru yang keren banget seperti ini. Warnanya juga unik teman-teman, ini namanya forest khaki, warna hijau-hijau army seperti ini. Harganya sekarang untuk Daihatsu TUF Reborn tahun 2022 kita buka di 490 juta rupiah. Dan tentunya harga tersebut masih bisa dinego, dan kalau teman-teman pengen beli dengan metode cicilan, bisa juga untuk di leasingin atau dicicil untuk beli Daihatsu TUF ini. Oke, menurut kalian gimana dengan harga segitu? Apakah layak untuk dibeli atau ntar dulu deh, tunggu mobil yang lain aja? Coba sampaikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video Daihatsu TUF Reborn ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Daihatsu TUF nih bos.